Halo adik-adik kelas tengah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, Kak Jana mau nanya nih, siapa yang tahu waktu hari Jumat kemarin kita memperingati hari apa? Hari kematian Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus matinya gimana sih adik-adik? Tuhan Yesus itu matinya di kayu salib. Kenapa ya Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu mati di salib karena cintanya sama kita. Nah, sama kayak lagu yang sekarang mau kita nyanyiin, kita mau nyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Oke, kita semua bangkit berdiri yuk adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yeay, silakan boleh duduk adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu mati disalibkan karena cintanya. Cintanya kepada kita, kepada adik-adik, papa, mama, semua yang ada di dunia ini. Karena cintanya Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam doa pembuka. Mari adik-adik, Kak Jena ajakin doa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Kiranya ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi teman-teman kami atau bagi lingkungan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Sementara kami akan memulai sekolah minggu ini, kuserahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu kedua. Nah, kan Tuhan Yesus itu meninggal karena menebus dosa-dosa kita. Nah, lagu kedua ini ada hubungannya sama dosa adik-adik, lagunya tentang dihapuskan dosaku. Nah, kenapa sih bisa dihapuskan dosa kita? Karena Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita nyanyi lagu kedua, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi adik-adik. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah, tadi kan kita nyanyi lagu dihapuskan dosaku. Nah, dihapuskan dosaku itu sama siapa sih adik-adik? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menghapuskan dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Dia rela disiksa oleh orang-orang, padahal Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita. Nah, semua itu terjadi karena kasih-Nya adik-adik, karena kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kita. Makanya semua itu genaplah terjadi. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu ketiga, yaitu karena kasih-Nya.
karena kasih-Nya Tuhan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Padahal Tuhan Yesus datang ke sini, Dia tidak berdosa, tapi Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik, siapkan persembahannya. Sambil kita akan membawa persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Sudah dikumpulkan, boleh dimasukkan ke dalam amplop. Nanti boleh dikasihkan kepada kakaknya atau kepada orang tua, biar nanti dikumpulkan ke gereja ya. Nah, sekarang kita akan doa persembahan sambil doa firman, oke? Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami semua boleh mengumpulkan sebagian berkat kami yang semuanya sudah kami peroleh berasal daripada-Mu. Tuhan, berkatilah persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan bagi tangan-tangan yang membutuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dikelola hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, sebentar kami juga akan berdoa untuk firman yang akan dibawakan Kak Ita. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Berkatilah kami Tuhan, berikan kami kuping yang mau mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuserahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan pada ibadah kami di pagi ini. Kalau Tuhan masih memperkenankan kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah boleh kami membaca firman-Mu, merenungkannya bersama, dan terlebih dapat menerapkan, menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adikku, buka Matius 27 ayat 32 sampai 50. Itu bahan Alkitab yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Matius 27 ayat 32 sampai 50. Kak Ita akan bacakan ayat 32 sampai 38 dan ayat 50 karena memang sangat panjang, jadi Kak Ita potong. Adik-adik nanti boleh baca secara keseluruhan di rumah. Oke, yuk kita ikuti. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mereka mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Adik-adikku, sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bisa baca saat ini. Adik-adik, Kak Ita mau tanya nih, adik-adik pernah nggak melakukan suatu kesalahan? Tentunya pernah. Kak Ita pun pernah melakukan kesalahan. Ya. Ketika kita melakukan kesalahan, adik-adik, kira-kira ada sanksi atau ada hukuman nggak? Tentunya ada. Karena di setiap kehidupan kita punya aturan, dimanapun. Di rumah kita, di rumah orang tua kita punya aturan. Di sekolah punya aturan. Di sekolah minggu pun kita punya aturan kan adik-adik? Ya. Nah, jadi ketika kita ditempatkan, baik itu di keluarga kita, baik dimanapun, tentunya ada aturan. Nah, sebagai manusia, kadang-kala kita merasa, ya, tanpa kita sadari, pasti kita pernah melanggar aturan itu. Nah, tentunya setiap aturan yang kita langgar pasti ada sanksi, ada hukuman. Dan ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, pasti hukuman atau sanksi yang pernah kita dengarkan dari orang tua kita, ya wajar kalau kita dihukum dan kita harus terima itu dengan lapang dada. Nah, tapi cerita kita hari ini adik-adik bahwa ya ada seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah melanggar aturan, tapi dia harus menerima hukuman atau sanksi. Luar biasa. Dan anehnya, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah. Kita yang melakukan kesalahan saja, kalau kita hendak dihukum atau diberi sanksi dari kesalahan kita, kita pun belum tentu bisa menerima dengan lapang dada. Kadangkala kita masih membantah, kadangkala kita mungkin masih melempar kesalahan itu karena si anu, karena si A. Ya, sering itu kita lakukan adik-adik. Nah, adik-adik, bisa kita rasakan ketika kita tidak melakukan kesalahan, tiba-tiba kita dituduh melakukan kesalahan. Itu tidak enak. Ya, contoh adik-adik. Ketika adik-adik sekolah, atau Kak Ita nih, kita kasih contoh. Ketika saya sekolah, saya ulangan, saya tidak menyontek. Tapi guru katakan apa? Ita, sini kamu. Ya, ada apa Bu Guru? Ini hasil ulanganmu. Tapi kamu jangan berbangga. Hasilmu ini adalah contekan. Kaget dong Kak Ita. Waduh, saya nggak nyontek. Oh, kenapa saya dibilang nyontek? Nah, oleh karena kamu menyontek, saya akan kasih hukuman sama kamu. Di kertas kamu itu nilai kamu 100. Sekarang hukumannya, saya berikan nilai kamu itu 50. Betapa kecewanya saya. Saya pasti ngedumel di dalam hati, ngomel di dalam hati. Bahkan sampai nangis, bahkan mungkin sampai marah, tapi tidak bisa, tidak berani melawan sang guru. Kecewa. Nah, saya tidak terima, saya diberi nilai 50 sementara saya tidak menyontek. Itu hasil usaha saya. Dan saya berdoa waktu saya belum ujian, waktu saya belajar. Tuhan berkati saya, tapi kenapa saya dihukum? Kenapa saya diberi nilai yang jelek jadinya? Nggak terima. Berbeda adik-adik ketika saya menyontek, hasilnya 100. Bu Guru katakan, Ita, ini hasilnya kamu 100, kamu nyontek. Mungkin Kak Ita, bahkan Kak Ita akan bilang, di dalam hati, saya mungkin tidak akan mengaku kepada guru itu, tapi akan saya akui di dalam hati saya, oh iya benar saya nyontek. Dan tidak sukacita si ayah menerima nilai yang 100 itu, karena hati saya dituduh diri saya sendiri. Untuk apa kamu berbangga dengan nilai 100 sementara kamu nyontek? Kok diri saya sendiri loh yang menuduh itu. Nah, dua contoh itu adik-adik ya bisa kita rasakan sendiri ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak puas dengan hasil kesalahan itu karena hati kita sendiri melawan diri kita. Ditambah lagi dengan masalah yang tadi yang kedua, dibedakan. Ketika saya melakukan hal yang benar, tapi ternyata saya dituduh melakukan hal yang benar itu, ternyata saya tidak melakukan hal yang benar dan saya harus menerima hukuman atau sanksi. Adik-adik, kita bisa bandingkan itu ya. Nah, cerita kita minggu ini mengatakan bahwa ada seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah melakukan dosa, tapi dia harus dihukum dan hukuman itu harus mati di atas kayu salib.
Sekarang adik-adik mau tanya, proteskah beliau? Ngomelkah beliau? Dia hanya menerima hukuman itu dengan lapang dada. Siapa itu adik-adik? Dia adalah Tuhan Yesus yang dikatakan tadi Raja orang Yahudi, adik-adik. Nah, siapa Yesus ini? Adik-adikku, kita udah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Immanuel, dialah Mesias. Nah, kenapa dia mau? Kenapa sampai dia rela menerima hukuman? Ya, dicaci maki, diludahi, diseret, dipukul. Pukulan itu bukan pakai kayu biasa adik-adik, tapi pakai cambuk, di mana di ujung cambuk itu diberikan besi bengkok, dengan ketika dia dipukul, ditarik, dagingnya pun, tubuhnya pun tercabik-cabik, mengeluarkan darah. Apakah dia mengatakan waktu dia dipukul, dicambuk, mengatakan, ini bukan dosaku, ini bukan kesalahanku, kenapa harus aku yang menerima ini? Seperti yang kita lakukan ketika kita dipersalahkan. Tidak adik-adik. Dengan kerendahan hati dia mengatakan, ini memang harus aku terima. Tanda kasihku kepada manusia. Aku tidak mau manusia itu mati di dalam dosa, tapi aku mau manusia itu mati bersama dengan aku. Aku tidak rela manusia yang kukasihi itu mati dengan sia-sia. Aku tidak rela manusia yang aku kasihi itu tidak berguna dan putus dengan hukum Allah Bapakku sendiri. Oleh karena itu, aku terima hukuman dosa itu, hukuman kesalahan dunia ini di atas pundakku, sehingga aku rela dicaci maki, didera, disesat, dipukul, diludahi, dicabik-cabik, bahkan digantung, dipermalukan di atas kayu salib adik-adikku. Sampai yang terakhir dia katakan, sudah selesai. Adik-adikku, Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia ingin gagah dipuja dan dipuji banyak orang, tetapi tanda kasih daripada Allah Bapa dia berikan untuk menebus dosa kita, untuk memberikan kemenangan buat kita, agar kita tetap di dalam kasih Allah kita. Adik-adik, kita harus bersyukur kita masih dapat memperingati hari kematian Yesus Kristus, yaitu Jumat Agung 2 hari yang lalu. Dan di dalam ibadah kita pada minggu ini kita merayakan itu. Oleh karena itu, mari respon apa, tanggapan apa yang akan kita berikan kepada Allah kita. Kita hanya bisa memberikan hidup kita, diri kita dipakai oleh Allah. Sekalipun adik-adik masih kecil-kecil, masih anak-anak, menginjak ke remaja, percayalah Tuhan bisa pakai adik-adik menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi sukacita di dalam Tuhan, kepada keluarga, kepada sekolah, di tengah-tengah masyarakat. Biarlah tanda kasih Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib boleh terpancar di dalam diri kita. Kita boleh menjadi saksi yang hidup bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kekuatan bagi kami, berikan kemampuan bagi kami. Kasih Tuhan yang luar biasa hingga mati di atas kayu salib demi menebus dosa kami, menebus kami dari kematian. Namun kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh kebaikan dan cinta kasih-Mu, biarlah itu tertera dan tertempa di dalam hati kami, untuk boleh kami meresponinya, boleh kami menjadi kitab yang terbuka, yang dapat dibaca setiap orang yang bertemu dengan kami, sehingga makin banyak orang menjadi orang yang terpanggil, menjadi anak-anak Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Bapa. Engkau rela memberikan nyawa-Mu demi keselamatan dunia ini. Oleh karena itu, jadikan kami menjadi alat-alat kebenaran di dalam kehidupan kami di dunia ini Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur di pagi hari ini Bapa. Amin.
Nah, adik-adik ada pengumuman sebentar ya. Tanggal 11 April akan ada acara Paskah adik-adik melalui Zoom. Adik-adik harus ikut ya semuanya. Terus kelas tengah ada persembahan pujian. Lagunya udah Kak Jana kirim ya di grup WA Sekolah Minggu, ada di boleh tanya papa mamanya, oke? Nah, jangan lupa isi kuisnya ya. Kuisnya nanti Kak Jana taruh linknya ada di description box biasa ya. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.